Wah, awal-awal nonton film nih. Eh, tapi bukannya kemarin kita lihat film bisu ya? Sekarang film suara. Wah, kira-kira era film suara itu dimulainya pas kapan ya? Yuk kita cari tahu. Halo, halo. Hai, kenalin aku Renata Syafira Ramadhani. Jadi di minggu lalu kita udah bahas tentang film era bisu. Nah, sekarang kita lanjutin dengan era film suara. Oke, tapi sebelumnya mohon maaf ya kalau suaraku ini agak serak dan aku dubbing dengan suaraku sendiri pastinya. Karena kebetulan aku lagi kurang fit sekarang, jadi mohon dimaklumi. Oke, saatnya kita bahas tentang era sejarah film suara. Oke, mari kita mulai dari sejarah film suara terlebih dahulu. Oke, jadi perkembangan film suara itu dimulai dari ketertarikan manusia untuk menyampaikan cerita yang gak hanya melalui gambar visual, tetapi juga melalui suara yang sinkron. Nah, sebelum era film suara, industri perfilman didominasi oleh film bisu yang kita bahas kemarin, di mana penonton harus memahami cerita melalui gerakan aktor, ekspresi wajah, dan musik live yang dimainkan secara bersamaan gitu deh. Nah, akhirnya pada akhir 1920-an gitu, inovasi teknologi memungkinkan perekaman dan pemutaran suara secara bersamaan, yang dikenal sebagai teknologi sinkronisasi suara. Nah, berikut contoh dokumentasi yang bisa aku kasih lihat selama era itu dimulai. Nah, mungkin kita bakal mikir kayak, wow, jadi di zaman-zaman itu tuh sebenarnya teknologi udah berkembang. Mungkin emang terlalu biasa aja kalau di mata orang-orang seperti kita, orang-orang zaman sekarang. Tapi bagi mereka ini nih bener-bener kayak inovasi yang bener-bener canggih banget, sampai-sampai bisa membantu industri perfilman tersebut. Yang awalnya dari era film bisu menjadi yang sudah sekarang kita biasa lihat, yaitu film yang bisa memiliki suara. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi, film yang menjadi tonggak atau awal dari film bersuara secara massal adalah The Jazz Singer yang dirilis pada tahun 1927 oleh Warner Bros. Nah, film ini tuh benar-benar sukses besar dan memicu peralihan besar di industri perfilman dari film bisu hingga ke film bersuara di seluruh dunia. Teknologi seperti Vitaphone dan Movietone menjadi pionir dalam pengembangan suara dalam film tersebut, memungkinkan suara yang lebih jernih dan sinkronasi dengan gambar yang jelas. Setelah keberhasilan film ini, industri perfilman mengalami lonjakan produksi film suara yang lebih inovatif dan beragam. Berikut cuplikan dari film The Jazz Singer yang dirilis oleh Warner Bros. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. Lou, listen, play Toot Toot Tootsie, 3 choruses, you understand? And the third chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Toot Toot Tootsie, goodbye. Toot Toot Tootsie, don't cry. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Kiss me goody and then, ow, ow, do it over again. Watch for the mail, I'll never fail. If you don't get a letter, then you know I'm in jail. Hey, hey, don't cry, Tootsie, don't cry. Kiss me, Tootsie, goodbye. Perkembangan teknologi terus berjalan memperkenalkan berbagai inovasi film seperti film berwarna dan stereo yang semakin meningkatkan pengalaman menonton film. Pada era ini, genre musikal berkembang pesat karena mampu memanfaatkan keunggulan film suara, dan Hollywood pun memasuki masa kejayaannya dengan berbagai produksi film yang lebih besar, spektakuler, dan inovatif. Jadi, sejarah film suara tidak hanya tentang pengenalan teknologi baru, tetapi juga tentang perubahan besar dalam cara penceritaan dan pengalaman menonton film yang menjadi bagian dari budaya populer dunia. Jadi, selanjutnya kita akan bahas realisme dalam sinema, yaitu neorealisme Italia. Jadi, neorealisme Italia sendiri muncul sebagai tanggapan terhadap kondisi sosial dan politik pasca Perang Dunia Kedua. Gerakan ini bertujuan menampilkan kehidupan nyata secara jujur dan tidak berlebihan, menolak gaya glamor dan artifisial dari film-film Hollywood pada saat itu.
Para pembuat film neorealisme sendiri berusaha menggambarkan kehidupan masyarakat biasa dengan segala kesulitannya menggunakan teknik yang sederhana dan natural. Mereka sering menggunakan lokasi nyata ketimbang studio dan aktor non-profesional dipilih untuk menambahkan keaslian cerita tersebut. Cerita tadi diangkat biasanya berfokus pada masalah sosial, kemiskinan, dan perjuangan hidup mereka sehari-hari. Nah, karakteristik utama dari neorealisme ini adalah penggunaan visual yang natural, pengambilan gambar yang spontan, serta cerita yang diambil berdasarkan pengalaman sosial nyata di kehidupan masyarakat itu sendiri. Gaya visual ini menampilkan suasana yang tidak dibuat-buat, jadi natural gitu, memanfaat pencahayaan alami, lalu pengambilan gambar yang tidak terlalu diedit, sehingga penonton merasa dekat dan percaya terhadap apa yang disajikan oleh mereka. Gerakan ini memberi dampak besar terhadap perfilman internasional, karena memperkenalkan pendekatan yang lebih jujur dan sosial dalam penciptaan film. Neorealisme sendiri tidak hanya mempengaruhi film Italia, tetapi juga menginspirasi berbagai gerakan sinema di seluruh dunia, termasuk film independen dan dokumenter, serta memperkaya cara pandang terhadap kekuatan film sebagai media sosial dan politik. Selanjutnya ada realisme klasik Hollywood. Nah, jadi setelah era film bisu yang mendominasi industri selama beberapa dekade, Hollywood bertransformasi ketika teknologi suara mulai diterapkan secara luas pada akhir 1920-an. Kemunculan film bersuara menandai awal dari zaman baru yang dikenal sebagai masa kemasan Hollywood. Gaya dan struktur naratif film Hollywood klasik ini menekankan penceritaan yang linier, fokus pada pengembangan karakter yang jelas, dan penyajian cerita yang mudah dipahami oleh penonton umum. Pada masa ini, studio-studio besar seperti MGM, Warner Bros., dan Paramount mengendalikan produksi film secara terpusat, menciptakan standar produksi yang tinggi dan gaya visual yang khas. Nah, era film bisu sendiri itu sebelumnya lebih banyak mengandalkan visual dan ekspresi yang berlebihan. Tetapi dengan munculnya teknologi suara, Hollywood memunculkan gaya klasik yang lebih realistis dan sistematis. Pada sekitar akhir 1920-an dan 1930-an, film-film seperti Gone with the Wind dan Casablanca menjadi simbol dari zaman tersebut, menunjukkan kekuatan gaya visual yang dramatis dan cerita yang kuat, penggunaan cahaya yang dramatis, teknik editing yang halus, dan pengembangan genre populer seperti musikal, drama, dan film aksi memperkuat karakteristik gaya klasik Hollywood. Gaya ini menitik beratkan pada struktur cerita yang mengikuti pola sebab akibat dan karakter yang memiliki tujuan yang jelas, sehingga penonton mampu mengikuti cerita dengan mudah dan merasa terlibat secara emosional. Secara keseluruhan, gaya dan style dalam perfilman klasik Hollywood sendiri yang menampilkan kombinasi dan kejelasan naratif, visual yang menarik, dan produksi yang masif, yang membuat film-filmnya tetap dikenang sebagai karya yang mampu menghibur sekaligus menyampaikan pesan secara efektif. Sekian dari aku, Renata Syafira Ramadhani. Mohon maaf karena editan ini seadanya dan penjelasannya juga mungkin tergolong kurang karena sekali lagi aku kurang fit saat ini, jadi mohon dimaklumi. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.